Saudaraku, munafik itu merupakan sifat. Sama seperti halnya iri, dengki, hasut, sombong, takabur. Itu merupakan sifat. Dan sifat itu melekat kepada mausuf. Ada sifat, pasti ada mausuf. Karena sifat ini tidak akan pernah berfungsi kalau tanpa mausuf. Seperti sifat hasut, sifat dengki, sifat iri, sifat takabur, sombong, termasuk sifat munafik. Itu tidak akan bertambah apa-apa kalau hanya untuk dirinya saja. Maksudnya, kalau dia tidak melekat pada mausuf, mausufnya siapa? Mausufnya ini bisa jadi orang-orang awam, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak bisa ngaji, tapi juga bisa jadi yang menjadi mausuf daripada sifat-sifat tercela tadi, seperti munafik, hasut, iri, dengki, kesombongan, takabur. Itu bisa melekat pada orang-orang alim. Saudaraku, beberapa sifat tadi seperti sifat hasut, sifat dengki, iri, kalau bahasa Jawa ini sifat pamer, sifat dawen, kemeren, ya, sifat munafik, itu saja kalau melekat pada seseorang, ya, dia memiliki mausuf, dia mausuf kepada orang yang bodoh, itu saja sudah berbahaya. Tetapi lebih berbahaya lagi apabila sifat-sifat tadi itu melekat, masuk, dan mausufnya adalah orang-orang alim. Orang-orang yang memiliki gelar, orang-orang yang memiliki kehormatan, seperti anak kiai, gus, ya, bahkan kiainya, ulamanya, tokohnya, apalagi ditambah lagi dengan gelar profesor, doktor. Ibarat bom, ya, daya rusaknya lebih besar, lebih tinggi. Kalau sifat-sifat tadi mausufnya orang awam, mausufnya orang-orang yang bodoh, orang yang tidak bisa ngaji, orang-orang yang tidak punya popularitas, tidak punya pengaruh di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah masyarakat, itu mungkin dampaknya hanya mungkin lingkungan, keluarganya, atau untuk dirinya sendiri saja, merusak dirinya sendiri saja. Tetapi apabila sifat-sifat tadi munafik, kalau sudah kiai, ulama munafik, orang alim munafik, ya, atau hasud, dengki, iri, sombong, takabur, anna khairu minhu, aku lebih baik darinya, ya, anna alimu minka, aku lebih pintar dari kamu. Ini kan talabas bisifati iblis, berpakaian dengan sifat-sifat iblis. Bukankah sombong, angkuh, ya, takabur, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, itu adalah sifat iblis, yang dengan sifat itu iblis dikeluarkan dari surga. Dengan sifat itu, karena sifat itu, iblis yang awalnya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memiliki banyak gelar, iblis itu, jangan dianggap bahwa iblis itu tidak memiliki gelar kehormatan yang mentereng sebelum pada akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita buka dalam kitab Mukassafatul Qulub, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitab Mukassafatul Qulub dikatakan bahwa ruwiya anna iblis kana ismuhu fi sama'id dunya al-abid. Waruya bahwa anna iblis, sungguhnya iblis itu iku kana ono sapa iblis, ya, utawa ini anna iblis, dunia iblis iku kana ono opo ismuhu, jenengan iblis, fis sama'i dunya, ing dalam sama dunia, di langit tingkat pertama, iku al-abid, jadi khobari al-abid, julukan iblis itu al-abid, orang yang ahli ibadah. Luar biasa kan? Wa fisaniya tidak tetap ing dalam langit sing kaping pindho nih. Di langit yang kedua, sab kedua, iblis iku az-zahid. Az-zahid, iblis itu memiliki
gelar az-zahid, orang yang zuhud, yang selalu mengedepankan kepentingan, yang selalu mengedepankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, yang tidak peduli dengan kesenangan-kesenangan. Az-zahid. Wa fis salisati, lan ing dalam langit kang kaping telu, di langit yang ketiga, iblis iku al-arifu, al-arif. Julukan iblis adalah al-arif. Gelar iblis adalah al-arif. Wa fir rabi'ati, lan ing dalam langit sing kaping papat iku al-wali. Al-wali, kekasih Allah, kekasih yang sangat dekat dengan Allah. Al-wali. Ini gelar iblis. Ini gelar kehormatan julukan iblis. Wa fil khamisati, lan ing dalam langit sing kaping 5 iku at-taqi, orang yang bertakwa. Sangat taat sekali iblis itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dihinakan bukan karena iblis tidak takwa, awalnya tidak ibadah. Tidak, bukan karena itu. Wa fisati satilan dalam langit yang kaping 6 iku al-khazinu. Al-khazin, orang yang menjaga gudang, ya, al-khazin. Wa fisabiati, lan ing dalam langit kang kaping 7 iku azazil. Azazil, yang memiliki kedudukan azazil mulia. Wa fil lauhil mahfud, tetapi ing dalam lauhul mahfud, ya, iku iblis, tetapi tercatat, ya, iblis ini di dalam lauhul mahfud nama iblis. Iblis artinya adalah wa huwa ghafilun an akibati amrihi. Artinya yang lupa dengan akibat, ya, dengan perkaranya, dengan asal muasalnya. Fa amarahullahu ayasjuda li adama. Faqala atafadallahu alayya. Di saat Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, faqala, apakah aku lebih utama dari Adam? Apakah engkau mengunggulkan Adam daripada aku? Atafadalhu alayya. Apakah engkau lebih mengutamakan Adam daripada aku? Padahal wa ana khairu minhu. Wa ana utawi ingsun iku khairun luwih apik minhu timbang saking Adam. Masalahe khalaqtani dadi panjenengan ni ing kula. Panjenengan engkau menjadikan aku min narin, saking neraka, saking dari api. Wa khalaq tahu, lan dadakake panjenengan ing Adam min tinin, saking tin, lemah ndut, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tin, ya. Ini artinya apa? Bahwa gelar profesor, doktor, kiai haji, gus, buya, atau apa sajalah, ya, itu tidaklah menjamin bahwa orang itu selamat dari sifat-sifat tadi. Menjamin bahwa dia akan terselamatkan, terhindar menjadi mausuf daripada sifat-sifat tadi, seperti sifat takabur, sombong, angkuh, iri, dengki, hasud, karena kalah populer, karena jamaahnya kalah. Kenapa di saat pengajian-pengajian, di saat acara-acara mauludan, ya, acara-acara besar seperti acara-acara maulud, acara-acara hari besar, kenapa tidak mengundang saya? Saya ini kiai pribumi, saya ini kiai asli Nusantara, kenapa harus mengundang Habib? Kenapa jamaah saya lebih sedikit? Kenapa di mana-mana para habaib menggelar acara-acara seperti manakib, membaca burdah, membaca manakib, membaca maulid, ya, jamaahnya begitu banyak, melimpah. Tetapi kenapa saya ini ulama Nusantara tidak ada jamaahnya, kalah besar dengan mereka? Bahkan sejarah mencatat pernah terjadi pengumpulan massa terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, yaitu di Monas, waktu menuntut Ahok di penjara karena penistaan agama. Siapa pelopornya? Ba'alawi, yaitu Habib Rizik Syihab. Itu adalah Habib. Itu artinya para pembenci Habib motifnya adalah motif hasud dan dengki.